Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis Nurhaliso. Saya dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya ingin mempresentasikan atau memberi 10 soal beserta jawabannya tentang keanekaragaman hayati dan ekologi. Selamat menyaksikan. Soal yang pertama ada jelaskan apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati. Jawabannya, keanekaragaman hayati adalah keberagaman makhluk hidup yang mencakup semua bentuk kehidupan di bumi, termasuk keanekaragaman gen, spesies, dan ekosistem. Yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Jawabannya, yang pertama adalah keanekaragaman genetik, yaitu variasi gen dalam satu spesies, misalnya berbagi jenis padi atau anjing. Yang kedua, keanekaragaman spesies, yaitu variasi antar spesies dalam suatu ekosistem, seperti kucing, burung, pohon dalam hutan. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem, yaitu variasi habitat atau lingkungan tempat hidup, seperti hutan hujan tropis, padang rumput, dan laut. Soal yang ketiga adalah apa peran manusia dalam menjaga keanekaragaman hayati? Jawabannya, manusia dapat menjaga keanekaragaman hayati dengan melestarikan habitat alami, tidak melakukan pemburuan liar, menanam kembali hutan atau disebut reboisasi, membuat kawasan konservasi, serta menggunakan sumber daya alam secara berkelanjutan. Soal yang keempat yaitu apa dampak hilangnya keanekaragaman hayati terhadap ekosistem? Jawabannya, hilangnya keanekaragaman hayati dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem, mengganggu rantai makanan, mengurangi sumber daya alam, dan memperburuk bencana alam seperti banjir dan tanah longsor akibat rusaknya vegetasi. Soal yang kelima ini sama seperti yang di judul ya, yaitu ekologi. Apa sih ekologi? Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Soal yang keenam yaitu sebutkan apa saja komponen-komponen ekologi. Jawabannya, komponen ekologi yaitu ada 2. Yang pertama biotik dan yang kedua abiotik. Biotik yaitu semua makhluk hidup dalam suatu ekosistem seperti manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, dan jamur. Nah, abiotik kebalikan dari komponen biotik ya, yaitu semua faktor non-hidup yang mempengaruhi ekosistem, seperti air, tanah, udara, suhu, dan cahaya matahari. Soal yang ketujuh yaitu apa itu rantai makanan dan berikan contoh. Rantai makanan adalah alur perpindahan energi dari satu organisme ke organisme lain melalui proses makan dan dimakan. Contohnya seperti gambar di samping ya, yaitu rumput dimakan belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan lain sebagainya. Soal yang ke-8 yaitu apa perbedaan antara habitat dan relung ekologi? Jawabannya, kalau habitat adalah tempat tinggal suatu organisme seperti pohon bagi burung. Sementara relung ekologi adalah peran dan cara hidup organisme dalam habitatnya, termasuk bagaimana ia mendapatkan makanan dan berinteraksi dengan makhluk yang lain. Soal yang kesembilan yaitu sebutkan 2 kegiatan manusia yang merusak keanekaragaman hayati. Jawabannya, yang pertama adalah penebangan hutan secara liar atau disebut deforestasi. Yang kedua adalah penggunaan pestisida dan bahan kimia berlebihan yang mencemari lingkungan. Soal yang ke-10 dan yang terakhir yaitu mengapa ekosistem yang seimbang penting bagi kehidupan manusia?
Jawabannya, karena ekosistem yang seimbang menyediakan sumber daya seperti udara bersih, air, makanan, obat-obatan alami, dan menjaga iklim serta mengendalikan hama. Ketidakseimbangan bisa menyebabkan bencana dan kelangkaan sumber daya. Nah, sekian saja video dari saya ya. Terima kasih.